Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanita Dwi Lestari. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Perilaku Sosial Anak Marginal Melalui Pembelajaran Tari dengan Metode Pembelajaran SAFI. Penelitian Action Research di Sanggar Anak Harapan. Latar belakang. Anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang dan tepat bagi perkembangannya. Kepribadian sedang dalam pembentukan. Di dalam stadium perkembangan, banyak sekali terjadi perubahan atau modifikasi tingkah laku. Menurut Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini, tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai pada usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman, nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan perilaku. Dalam penelitian ini akan membahas tentang perilaku sosial pada anak jalanan, yang mana kondisi hidupnya penuh dengan tekanan, lingkungan yang penuh dengan kekerasan, dan kurang mendapatkan perhatian orang tuanya, serta perilaku mereka dalam berinteraksi terhadap kehidupan internal, seperti keluarga, tetangga, dan masyarakat itu masih rendah. Adanya anak marginal ini merupakan salah satu bentuk terganggunya perilaku sosial pada anak. Keberadaan mereka pelan tapi pasti menjadi penyebab terjadinya akumulasi segala bentuk penyakit masyarakat seperti pelacuran, gelandangan atau pengemis, anak jalanan, pencurian, perampokan, human trafficking, narapidana, dan lain-lain. Anjal atau anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu kepada anak-anak yang memiliki kegiatan ekonomi di jalanan. Menurut penanegeri.com, munculnya masalah anak jalanan umumnya dipengaruhi keadaan ekonomi keluarga yang rendah. Maka dari itu, rendahnya pendapatan dalam keluarga ini menyebabkan mendorong anak masuk dunia kerja. Lalu keadaan ini semakin diperburuk dengan banyaknya anggota keluarga anak jalanan yang seringkali mendorong anak bekerja. Dari beberapa kasus anak marginal yang sudah didata oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa umumnya anak-anak jalanan tersebut sudah putus sekolah. Itu kelihatan dari mereka yang setiap hari berada di jalanan untuk mengemis maupun mengamen dan mendapatkan penghasilan yang tidak seberapa untuk makan mereka. Berdasarkan pada peta permasalahan anak jalanan di kota besar, bisa dipetakan latar belakang anak jalanan itu dilandasi faktor seperti masalah ekonomi, broken home, salah pergaulan, putus sekolah, kurang perhatian dari keluarga, dan pengaruh lingkungan. Sehingga dapat menjadi dampak adanya anak jalanan seperti menjadikan suasana lingkungan tampak kumuh, menjadi salah satu masalah sosial, masa depan dari anak jalanan makin suram, dan semakin bertambahnya angka anak yang putus sekolah. Itu menurut Rian 2017. Lalu ada pola perilaku sosial pada anak usia dini ini menurut Hurlock 1980 halaman 118. Yaitu polanya ada meniru, persaingan, kerjasama, simpati dan empati, dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Meniru ini agar sama dengan kelompok, anak meniru sikap dan perilaku seseorang yang sangat ia kagumi. Persaingan, yaitu keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang lain. Kalau kerjasama, anak mulai bermain secara bersama kooperatif, serta kegiatan kelompok mulai berkembang dan meningkat baik dalam frekuensi maupun lamanya berlangsung. Simpati. Simpati ini membutuhkan pengertian tentang perasaan-perasaan emosi dan orang lain. Lalu empati, sama seperti halnya simpati, empati membutuhkan pengertian tentang perasaan dan emosi. Lalu yang terakhir ada sikap tidak mementingkan diri sendiri. Anak perlu mendapatkan kesempatan dan dorongan untuk membagi apa yang mereka miliki, dan belajar memikirkan orang lain dan berbuat baik kepada orang lain. Lalu ada SAVI, Somatic Auditory Visual Intellectual. Menurut Ngalimun, pembelajaran SAFI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa. Ngalimun juga mengemukakan bahwa istilah SAFI merupakan kependekan dari somatik yang bermakna dengan gerakan tubuh, hands out, aktivitas fisik di mana belajar dengan mengalami dan melakukan. Lalu ada auditori yang bermakna bahwa belajar haruslah dengan melalui pendengaran, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, dan sebagainya. Visualization atau visual yang bermakna belajar harusnya menggunakan indera mata dengan cara mengamati, menggambar, mendemonstrasi, membaca, dan sebagainya. Lalu ada yang terakhir yaitu intelektual yang bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan berpikir dan belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakan nalar, menyelidiki, mengidentifikasi,
menemukan, mencipta, mengkonstruksi, memecahkan masalah, dan menerapkan. State of art, ada beberapa jurnal sebagai perbandingan dari penelitian saya, yaitu salah satunya ada perilaku sosial anak-anak jalanan di Kota Semarang. Di sini penelitiannya bertujuan untuk menganalisis perilaku anak-anak jalanan di Kota Semarang, dan ini penelitiannya menggunakan kualitatif dan tekniknya menggunakan wawancara. Lalu berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini dikhususkan untuk meningkatkan perilaku sosial anak jalanan. Jadi ini dikhususkan untuk anak-anak jalanan tepatnya di Jakarta, di Sanggar Anak Harapan, dengan menggunakan metode pembelajaran SAFI. Lalu ada jurnal lagi tentang peningkatan perilaku sosial anak melalui permainan tradisional Jawa. Pada penelitian di jurnal ini menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan model Chemist and Taggart. Jadi sebelum melakukan penelitian, diadakan penelitian pratindakan untuk mengetahui hasil presentasi awal perilaku sosial anak. Nah, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa rata-rata kelas pada pratindakan sebesar 41,3%. Jadi perilaku sosial ini dapat meningkat setelah dilakukan tindakan melalui kegiatan bermain tradisional Jawa. Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini dikhususkan untuk meningkatkan perilaku sosial pada anak jalanan di Jakarta di Sanggar Anak Harapan melalui pembelajaran SAFI dengan metode pembelajaran SAFI. Dilihat sebagaimana anak-anak jalanan pada umumnya memiliki keterbelakangan hidup yang sangat miris. Ini sama juga ada jurnal lagi meningkatkan perilaku sosial anak melalui metode karya wisata. Nah, pada jurnal ini masalah dalam kajiannya perilaku sosial anak yang belum berkembang sesuai harapan. Lalu dilakukan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk meningkatkan perilaku sosial anak melalui metode karya wisata. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku sosial khususnya anak marginal atau anak jalanan melalui pembelajaran tari dengan metode pembelajaran SAFI di Sanggar Anak Harapan. Dan penelitian ini menggunakan action research. Lalu ini ada jurnal tentang pengaruh metode pembelajaran SAFI terhadap penguasaan kosakata bahasa Inggris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran SAFI dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris pada siswa kelas 3 SD. Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini menjadikan metode SAFI sebagai upaya dalam meningkatkan perilaku sosial pada anak marginal, agar anak marginal ini tidak lagi turun ke jalan untuk mengamen ataupun mengemis, serta berupaya untuk mengurangi anak-anak yang putus sekolah. Perumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah tingkat perilaku anak marginal sebelum adanya action research melalui pembelajaran tari dengan metode pembelajaran SAFI di Sanggar Anak Harapan? Yang kedua, bagaimana tingkat perilaku anak marginal sesudah adanya action research melalui pembelajaran tari dengan metode pembelajaran SAFI di Sanggar Anak Harapan? Yang ketiga, apakah dapat meningkatkan perilaku anak marginal melalui pembelajaran tari dengan metode pembelajaran SAFI di Sanggar Anak Harapan? Sintesis variabel masalah. Ini ada beberapa menurut para ahli tentang perilaku sosial. Jadi menurut Skinner sebagai bapak perilaku sosial menyatakan bahwa perilaku itu dapat diamati dan determinan dari lingkungannya. Lalu berdasarkan para ahli di atas, dapat dimaknai bahwa pemberian stimulus kepada anak itu sangat penting bagi pembentukan perilaku anak, karena usia dini diumpamakan seperti kertas putih yang siap diisi dengan bermacam-macam pengalaman dan lingkungannya yang akan menjadi dasar dan pembentukan perilaku anak tersebut. Maka terdapat sintesis variabel solusi dengan pembelajaran SAFI. Pembelajaran SAFI adalah pembelajaran yang menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan menggunakan semua indera yang dapat berpengaruh besar kepada pembelajaran. Desain penelitian yang akan digunakan adalah model Kurt-Lewin. Model Kurt-Lewin merupakan model dasar yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lain.
Penelitian tindakan menurut Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen, yang itu ada perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi. Kajian teori. Anak marginal atau anak jalanan. Menurut Departemen Sosial RI 2005 halaman 5, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan di tempat-tempat umum lainnya. Jadi anak ini memiliki posisi penting sebagai penerus keturunan. Agar mampu mengikul tanggung jawab tersebut, anak perlu mendapatkan perhatian khusus dan kesempatan. Pada kenyataannya masih banyak anak yang hidup dalam kondisi tidak dapat terpenuhi kebutuhannya seperti anak marginal ini. Menurut Sadli, anak jalanan memiliki ciri khas baik secara psikologis maupun kreativitasnya, yaitu ada mudah tersinggung perasaannya, mudah putus asa dan cepat murung, nekat tanpa dapat dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya, tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya yang selalu menginginkan kasih sayang, tidak mau bertatap muka dalam arti bila mereka diajak bicara mereka tidak mau melihat orang lain secara terbuka. Lalu ada sesuai dengan taraf perkembangan yang masih kanak-kanak, mereka sangatlah labil. Yang terakhir, mereka memiliki suatu keterampilan, namun keterampilan ini tidak selalu sesuai bila diukur dengan keukuran normatif masyarakat pada umumnya. Lalu secara garis besar, anak jalanan dibagi menjadi 4 kelompok, itu menurut Surbakti tahun 1997, yaitu ada Children of Street, yaitu anak yang tinggal di jalanan yang tidak ada kaitannya dengan keluarganya. Biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko. Lalu ada Children on the Street. Jadi anak bekerja di jalanan, umumnya biasanya anaknya putus sekolah dan masih ada hubungan dengan keluarga namun pulang ke rumahnya secara periodik. Lalu ada Children from Families of the Street. Jadi anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Biasanya itu terlihat kayak ada ibu yang minta-minta sambil menggendong anaknya. Nah, itu termasuk Children from Families of the Street. Lalu ada Vulnerable Children to be Street Children, yaitu anak yang rentan menjadi anak jalanan. Lalu ada perilaku sosial. Menurut Arthur S. Robert, perilaku atau tingkah laku adalah sebuah istilah yang sangat umum mencangkup tindakan, aktivitas, respon, reaksi, gerakan, proses, dan operasi-operasi. Singkatnya, respon apapun dari organisme bisa diukur. Nah, perilaku sosial adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat diakui masyarakat, atau filsafat tentang pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku sosial adalah aktivitas seseorang yang dapat diamati oleh orang lain atau instrumen penelitian terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial itu ada 2, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal itu ada kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual, lalu ada motivasi dan juga agama. Faktor eksternal itu adalah segala sesuatu yang ada di luar manusia yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan keagamaan seseorang, yaitu ada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Lalu ada SAVI, somatis, auditory, visual, intelektual. Menurut Meyer 2002 halaman 91, belajar dengan menggabungkan gerakan fisik dan aktivitas intelektual serta menggunakan indera yang tujuannya agar dapat mempengaruhi kemajuan belajar merupakan pengertian dari pelajar SAVI. Lalu, hipotesis tindakannya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah perilaku sosial pada anak marginal atau anak jalanan dapat ditingkatkan dengan pembelajaran tari melalui metode pembelajaran SAVI. Diduga dalam proses penerapan pembelajaran tari menggunakan metode SAVI ini dapat meningkatkan perilaku sosial pada anak marginal di Sanggar Anak Harapan. Dalam proses penerapan metode SAVI terdapat 4 tahap, yaitu ada tahap persiapan, ada kegiatan pendahuluan, lalu tahap kedua ada tahap penyampaian atau kegiatan inti dulu, tahap ketiga yaitu tahap pelatihan, itu juga ada di kegiatan inti, lalu tahap keempat yaitu tahap penampilan hasil atau kegiatan penutup. Keempat langkah pembelajaran SAVI ini mempermudah instruktur dalam proses mengajar karena mencangkup 4 unsur, yaitu somatik, auditori, visual, dan intelektual yang memperhatikan seluruh indera.
Diduga perilaku sosial anak marginal melalui pembelajaran tari ini dapat meningkat dengan menerapkan metode SAFI karena dalam perilaku sosial anak memiliki beberapa aspek, yaitu taat dan patuh, sabar, menghormati orang lain, dan peduli terhadap orang lain. Upaya peneliti untuk meningkatkan perilaku sosial anak marginal itu dengan pembelajaran tari melalui metode pembelajaran SAFI. Untuk mengetahui perkembangan tersebut maka memerlukan penilaian non-tes. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.